Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmu itu bisa dipahami kalau ada jarak. Sesuatu itu bisa diketahui kalau ada jaraknya. Termasuk tentang diri. Muhasabah itu kan kamu agak misah dari dirimu terus mikir, ngapain tadi aku ya? Seharian ini apa yang sudah aku lakukan? Itu kan muhasabah. Itu kan namanya ngambil jarak. Di situ kamu ketemu dirimu. Ya kalau kamu wajahmu nempel di tembok itu, kamu tidak akan ngerti tembok itu warnanya hijau mateng apa hijau muda. Nggak jelas. Kalau sama pacarmu sedang nempel itu nggak jelas, cakep apa jelek sama saja. Oh iya kan, cakep itu kelihatan kalau ada jarak. Ya paling nggak dikit-dikit lah. Kalau nempel itu nggak penting lagi sudah. Cantik apa nggak cantik, wis padha wae. Iya kan, logikanya begitu. Nek contohnya Runo kamu cepat paham ya. Ya, dikasih contoh yang lain-lain kamu suwi nangkepnya. Jadi aku ngerti dirimu cakep apa enggak kan ada jarak. Nek aku nempel di situ, enggak, yang nyampur di situ juga enggak bisa ngawasi satu-satu wajah temenmu kayak apa. Dan dia ketemulah kemudian bisa ternyata aku bisa kenal diriku setelah melakukan retrospeksi tadi, jadi melihat dirinya sendiri. Oke, nanti kayak apa sih prakteknya kita lihat. Nanti teori-teorinya makanya disebut kawruh jiwa. Jadi apa sih kawruh jiwa itu? Meruhi awakipun piyambak. Ini bahasa Jawa ini, saya tidak tahu yang tidak Jawa berapa malam ini. Ya semoga yang hadir TOEFL Jawanya minimal. Nah iyalah kalau TOEFL Jawamu ndak nyampe bingung kamu. Jadi meruhi awakipun piyambak, mengetahui dirinya sendiri. Itu namanya kawruh jiwa. Kalau orang, ini kan rentetannya kayak kemarin-kemarin sebenarnya arahnya. Kalau orang bisa memahami dirinya sendiri secara jujur, maka dia akan ngerti orang lain. Dan juga dia akan paham lingkungannya. Dan orang yang ngerti orang lain, ngerti dirinya sendiri, dan ngerti lingkungan sekitarnya, paham, orang yang bisa bahagia. Yang enggak akan bisa. Kayak tadi loh, kamu ngerti takeranmu 6 tadi, kamu baru bisa bahagia. Kalau enggak, kamu tidak akan bisa. Hidupmu itu butuhnya berapa, cukupnya berapa, sesuainya berapa, nyamannya berapa, kamu harus tahu. Kalau enggak tahu, ya enggak bisa dipenuhi. Jadi kawruh jiwa itu pahami dirimu. Dengan paham dirimu, kamu akan paham orang lain dan lingkunganmu. Dengan kamu ngerti dirimu kan, loh kayak begini ini tidak enak, berarti orang itu juga sedang merasakan tidak enak. Jadi dengan paham dirimu kamu akan paham orang lain. Nanti kalau dilanjutkan kayak Ghazali kemarin, ya semakin kamu paham orang lain dan lingkunganmu, semakin kamu akan kenal Allah. Puncak pengetahuan. Dan di situ orang merasakan kebahagiaan sejati. Dan kebahagiaan yang sejati itu tidak tergantung waktu, tempat, keadaan. Boten gumantung papan, wekdal lan kawontenan. Kamu kondisimu seperti apapun, kapanpun, dimanapun bisa merasakan bahagia. Misalnya kamu dapat nilai E. Contohnya dapat nilai E itu kan bikin kamu galau luar biasa. Tapi kalau kamu ngerti sebab musababnya, hakikatnya, galaumu mungkin berkurang. Oh iya, Neng, aku dapat E ya wajar saja. Wong dosennya ngomong apa aku ndak paham, dikasih soal ndak bisa jawab, tugas ndak garap, masuk juga jarang-jarang. Oh, berarti E itu masuk akal. Kamu kan nggak jadi galau. Ya kan? Oh iya, Ndeng, berarti ya wajar dapat A. Jadi dalam kondisi apapun, kalau pengetahuanmu hadir, kebahagiaan juga bisa hadir. Maka ketahui dirimu, kawruh jiwa, yaitu contoh fisiknya.
Contoh batinnya ya banyak. Pahami gerak batinmu sendiri. Kalau kamu nggak bisa menangkap, ya kamu susah. Yang bikin kamu senang itu apa sih? Ngaji ini yang bikin kamu nyaman apa? Masjidnya, kopinya, ya kan? Apalah, pilih salah satu yang bikin kamu nyaman. Terus materinya atau yang datang, jangan-jangan ada yang sudah mulai lirak-lirik. Nah, kawruh jiwa itu penting, makanya kamu sadari dulu dirimu. Kalau memang yang bikin kamu nyaman kopinya, nah kan enak. Sewaktu-waktu takmirnya nggak menyediain kopi, ya kamu bawa kopi sendiri. Ya kan gitu teorinya. Jadi kalau yang bikin nyaman materinya, ya misalnya kamu, wah ini materinya kok gitu terus, pinginnya materi ini, usul aja Pak, mau materi ini sekali-sekali ya. Nah itu biar kamu nyaman. Kenapa kamu bisa usul? Karena kamu ngerti yang kamu mau. Jadi itu kawruh jiwa namanya. Dengan itu kamu akan bisa bahagia. Kalau yang bikin nyaman kamu kopi, terus takmirnya nggak ngasih-ngasih kopi, dan kamu diem aja nggak bawa kopi, pasti ngaji ini bikin kamu nggak nyaman. Nggak bahagia kamu ngaji karena nggak ada kopinya. Jadi teori hidup itu semacam itu, katanya Surya Mentaram. Ketahui dirimu. Kawruh jiwa itu kalau pakai Sokrates, ya kenali dirimu. Semakin kamu kenal dirimu, semakin kamu mungkin bahagia. Tapi semakin jauh pengenalanmu atas dirimu, semakin jauh juga dari kebahagiaan. Terus teorinya lagi dikenal dari Surya Mentaram, namanya pangawian pribadi. Jadi pangawian pribadi itu pelajaran tentang diri sendiri. Barang siapa mempelajari dirinya sendiri, sebenarnya dia sedang mempelajari manusia dan kemanusiaan semuanya. Jadi nggak usah jauh-jauh belajar tentang manusia dan mencari manusia, pelajari dirimu. Kesalahannya Surya Mentaram selama ini, dia nyari manusia keluar dari dirinya sendiri. Padahal manusia itu ada dalam dirinya sendiri. Makanya tiba-tiba tidur terus bangun, ketemu sekarang. Selama ini terlalu sibuk nyari keluar. Dianggapnya yang bikin nyaman itu sesuatu yang di luar diri. Padahal enggak. Yang bikin nyaman itu dirimu sendiri. Maka pelajarilah pangawian pribadi. Pelajarilah dirimu sendiri. Pelajarilah hakikat dirimu. Dan hiduplah, katanya Surya Mentaram, saiki ing kene lan ngene. Jadi kunci pertama pangawian pribadi itu, kita harus hidup sekarang, di sini, dan begini. Sekarang berarti nggak harus galau karena masa lalu dan khawatir tentang masa depan. Engkene berarti hiduplah di sini. Kalau kamu hidup di Jogja dan pikiranmu di kampung, pasti kamu tidak bahagia. Nikmati kedisinianmu. Itu susah ya bahasa Indonesia, kedisinian itu. Ya, pokoknya nikmati hidupmu sekarang di sini. Kadang-kadang kan kebolak-balik kita. Waktu di Jogja terbayang-bayang kampung halaman. Waktu mudik di kampung halaman, pingin cepet-cepet ning Jogja. Kapan senengnya? Hiduplah di sini sebagai di sini, bukan hidup di sini sebagai di sana. Kalau di sana ya di sana, di sini ya di sini. Dan sekarang, ya kan? Bagi yang masih galau oleh masa lalu, tidak bisa move on, mesti nggak mungkin bahagia. Ya kan? Move on lah, nikmati masa kini.
Ya apa ya, ya Jogja sekarang banyak orang yang mengeluh Jogja sekarang tidak nyaman, tidak lagi berhati nyaman, berhati hotel sekarang, di mana-mana hotel. Kan banyak yang mengeluh gitu kan, opo hotel kiri kanan hotel dan mall nggak kayak dulu lagi. Kritikmu tidak apa-apa, cuma kalau kamu merasa hanya yang kamu rindukan Jogja yang dulu, kamu nggak nyaman dengan Jogja yang sekarang, ya kamu tidak bahagia. Sambil kamu ngeritik, tetap kamu nikmati Jogja yang sekarang. Itu hidup saiki ning kene. Dan ngene itu begini, ngomong kondisi. Kondisinya seperti apapun diterima. Ya kan? Jangan sampai kamu benci lawannya menerima, itu kan nggak terima. Nggak terima berarti kadang-kadang lahirnya nggak suka dan benci. Itu biasanya nggak bisa bahagia. Maka banyak teori bilang orang yang di hatinya ada kebencian nggak mungkin bahagia. Benci terhadap apapun. Kebencian berarti dia nggak menerima keadaan, nggak menerima sesuatu, nggak menerima seseorang. Ada yang dia inginkan tapi nggak terjadi. Itu berarti dia nggak setuju dengan kebeginiannya. Nah, dengan ngininya nggak setuju. Harusnya ngaji itu yo pakai baju putih-putih, pakai kopiah putih, ustadznya juga ya pakai serban apa-apa gimana. Misalnya lo kan, jadi tiap kali kamu masuk ke sini kamu gelisah luar biasa. Janjane ya materi filsafat itu penting, tapi ya kok ngajinya kayak gitu ya ustadznya. Ya sudah, kamu nggak menerima kondisi kebeginian, kamu nggak akan bahagia. Kamu tertekan. Jadi terimalah kondisimu, bahagialah sesuai dengan keadaanmu. Punya kulit hitam, rambut keriting, punya gigi agak maju, tidak apa-apa, diterima aja. Nggak usah galau, wah kalau jelek nanti nggak dapat, jangan khawatir. Setiap makhluk ada pasangannya, katanya kan begitu. Ya, ya kalau nggak ketemu, jangan-jangan pasangannya diambil orang. Jadi, dan seandainya begitu pun nggak apa-apa, diterima aja. Memang hidup ini begitu, kamu nggak terima dengan kondisi apapun yang terjadi, ya yang nggak bahagia kamu sendiri. Kamu benci dengan apapun, yang kamu benci tetap seperti itu. Dan yang galau kamu. Kalau kamu nggak terima rambutmu keriting, yang sumpek kan kamu sendiri, rambutmu tetap keriting. Ya kan? Emangnya dengan kamu sumpek terus rambutmu tiba-tiba lurus, kan enggak? Ya tetap kayak gitu keriting. Dengan kamu nggak terima kulitmu hitam, kan yang sumpek dan susah kamu sendiri. Duitmu habis beli pemutih, nggak putih-putih. Kamu stres dewe gara-gara pengen putih. Ya salahmu sendiri. Mbok coba kemarin diterima, ndak apa-apa kulit hitam, ya wis. Ireng ra apa-apa, sing penting elek. Double itu ya, tapi ya diterima aja. Iya, enggak masalah. Kalau kamu enggak terima ngene, wis pokoknya stres kamu. Diakui aja kalau kamu itu enggak pinter, enggak cakep, enggak. Tapi kamu nikmat. Ya kan? Tapi kamu menerima dan bahagia dengan semua itu. Karena kebahagiaan enggak tergantung itu semua. Tergantung caramu tadi memahami diri, memanage, memenuhi kepentinganmu. Itu namanya pangawian pribadi. Pahamilah dirimu saiki ing kene lan ngene. Nah, itu rumus selanjutnya. Jadi hiduplah sekarang di sini dan begini. Kurang lebihnya mohon maaf. Walafu minkum wallahul muwafiq wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.